Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi pada channel kita Muhammad Misty Al-Yumna, channel Ruqyah Syariah yang memberikan edukasi tentang amalan, zikir, yang memberikan motivasi kehidupan, sehingga kita mudah-mudahan menjadi kehidupan yang penuh berkah barokah, rezeki berlimpah, bisa pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pertama saya ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sukses, berkah barokah berlimpah. Kemudian yang kedua, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin yang telah menunaikan ibadah Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Di kaitan kali ini saya ingin sampaikan kepada antum semuanya satu amalan secara syariat, ya, boleh dibilang pesugihan syariat, ya, pesugihan syariat yang memang ini adalah merupakan dianjurkan oleh syariat Islam untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin mendapatkan kelebihan atau kelancaran harta benda, kekayaan dengan cara yang tidak halal, maka hukumnya haram. Jelas. Dengan cara tidak halal, contohnya secara zatnya dia menjual barang-barang yang diharamkan, ya haram. Ya, seperti jual narkoba, jualan minuman khamr, dan daging-dagingnya diharamkan, maka itu juga haram karena zatnya aja sudah haram. Nah, begitu juga tata caranya yang dia lakukan dengan cara haram, maka juga dikatakan oleh ulama adalah juga haram. Nah, kita dengan cara harta benda yang kita ikhtiarkan adalah halal, dan kemudian kedua kita meminta kepada Allahnya dengan cara yang halal, ya. Karena banyak orang-orang yang meminta dengan cara-cara yang tidak benar, yaitu dengan pesugihan-pesugihan yang tidak benar. Nah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini syariat Islam telah banyak mengajarkan, walaupun setelah beramal dengan amalan syariat ini, kemudian harta tidak langsung kemudian tumplek brek langsung kemudian satu gunung emas, tidak, satu gunung dolar juga tidak, satu gunung euro juga tidak. Wallahu alam. Tapi pada intinya ketika amalan ini adalah dikerjakan secara istiqomah, maka membuat pada si pengamalnya adalah dalam keadaan pikirannya tenang, pikirannya menjadi lega, dan kemudian segala sesuatunya teriring dengan doa dan zikir tadi itu. Amalan tersebut menjadikan satu kemudahan-kemudahan dari sekian banyaknya hal-hal yang diikhtiarkan. Dan ketika terus istiqomah dan istiqomah, maka pada saatnya itu nanti seperti kita akan menjadi bukit, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika kita berbicara dengan pesugihan syariat? Apa? Yang pertama adalah jangan tinggalkan, dan ini harus kita ikhtiarkan gitu, walaupun semua masih berusaha karena satu perkara yang berat. Yang pertama adalah bangun di sepertiga malam, ya, bangun di waktu tahajud. Ketika pada saat di waktu dibangun tahajud, kita harus niatkan, ya, bangun tahajud, sehingga di sepertiga akhir yang malam seluruh umat manusia, khususnya bangsa Islam, adalah dalam keadaan ada yang terlelap, ada kecapean, tidak bangun. Nah, kita bangun. Di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam satu keterangan hadis qudsinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Itu bukan berarti Allah tidak dengar, Allah Maha dengar. Artinya secara spesifik orang-orang yang bangun di sepertiga malam itu mengabulkan hajatnya, meminta apa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ di malam-malam tahajud adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asa ayar buka maqam mahmuda. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang maqam mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Nah, jadi tahajud. Di dalam sholat tahajud apa yang dilakukan? Minimal adalah sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat dulu, selesai mau berapa salam silakan,
kemudian minimal ada 1 salam, kemudian sholat hajat 1 salam minimal. Nah, kemudian selesai tutup dengan witirnya 3 rakaat minimal, atau seburuk-buruknya setidaknya satu rakaat. Setelah begitu berzikir, berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud dengan doa dan zikir pada Allah, minta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah di waktu setelah subuhnya dijaga ya, sampai kemudian jangan lupa yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha sebagaimana diterang dalam kitab-kitab, sholat duha ini adalah sholat duha yang disyariatkan karena waktunya hanya di waktu antara ba'da subuh ketika syuruk, kemudian sebelum duhur. Hanya itulah disebut sholat duha. Nah, ulama mengatakan bahwa memang sholat duha adalah sholat untuk menjemput rezeki, memang betul, karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya dikerjakan di awal, kalau bisa di jam 7 atau setengah 7 boleh sudah masuk. Minimal 1 salam, maksimalnya adalah 6 salam 12 rakaat. Namun ulama berdasarkan keterangan kitab di syarah hadis Jibril atau di kitab yang lainnya bahwa yang paling afdal adalah 4 salam. Dikerjakan, setelah dikerjakan duha, kemudian baru berdoa minta sama Allah. Sudah selesai mengerjakan sholat duha, dijaga secara istiqomah. Seburuk-buruknya adalah 1 salam, jangan sampai tinggal, karena ini adalah menjadi tebusan ya, tebusan daripada anggota badan ini karena minta sedekah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah sholat duha adalah membaca surat Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini adalah surat yang khusus, memang ketika orang itu membaca surah Al-Waqiah baik di waktu malam atau di waktu duha membacanya atau pada asar. Silakan ambil pilih, paling tidak minimal sekali baca surat Al-Waqiah. Karena di surat Al-Waqiah ini adalah memberikan kepada seorang hamba bahwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu dia tidak akan dalam keadaan kefakiran, diberikan rezeki, makanan ataupun apapun kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca Waqiah, berikutnya yang keempat adalah menjaga sholat 5 waktu ya, dengan cara berjamaah. Semampu mungkin berjamaah, diikhtiarkan dengan cara berjamaah. Kalau menjaga sholat 5 waktunya nggak boleh bolong. Jangan sampai sholat tahajud, sholat baca Waqiah, sholat duha, ternyata sholat 5 waktunya bolong, nggak boleh. Nggak boleh, ini nggak boleh, karena 5 waktu sudah tidak ada toleransi sekali, harus dijaga. Yang perjalanan pun boleh dijamak, yang perjalanan juga boleh dikosor. Saking begitunya agungnya, tidak boleh ditinggalkan. Nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa baring telentang, nggak bisa telentang hanya gerakan daripada isyarah matanya, nggak bisa dengan sempurna niat li hormati waqt. Jadi begitulah sholat harus dikerjakan. Nah, sehingga di sini adalah yang mengantarkan kemudahan adalah bahwa berjamaah. Berjamaahnya ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau fardunya wajib, fardu ain tidak boleh toleransi, tapi berjamaahnya adalah sunnah muakkadah. Itulah yang mengembangkan kemudahan rezeki. Nah, berikutnya setelah dari sholat tahajud, kemudian sholat duha, membaca Waqiah, dan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, dan kemudian yang kelima adalah membaca doa atau ayat 1000 dinar. Membaca doa ayat 1000 dinar. Nah, ini bisa dibaca malam hari, juga bisa dibaca pagi hari. Malam hari dibaca, atau 1 hari 1 malam dibaca sekali boleh, yaitu dibaca sebanyak 41 kali minimal. Serendah-rendahnya semampunya silakan, mau 21, tapi sebabnya minimal dalam 41 kali. Kemudian setelah begitu terus istiqomah. Mau lebih boleh, ambil pilih dengan ganjil-ganjil 41, kemudian kalau mampu 71, naik lagi 100
100, kemudian 313 atau sampai 1000. Silakan. Nah, nanti pada saat lain tentang ayat 1000 dinar ini akan kami sampaikan secara khusus ya. Doanya ayat 1000 dinar adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dibaca dengan penuh khusyuan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah cukup sampai ini 5 poin inilah yang harus insya Allah diusahakan diamalkan, ikhtiarkan, insya Allah menjadi satu wasilah kemudahan dan apa yang menjadi hajat-hajat kita dimudahkan untuk dijaga, didoakan. Nah, diistiqomahkan, insya Allah akan memberikan kemudahan. Nah, terakhir silakan ditambah dengan sholawat ya untuk menutup dengan keberkahan dari sholat segera sampainya kepada hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silakan karena ini juga merupakan amalan rutin para ulama-ulama sehingga kita mesti juga harus mengikutinya sehingga menjadi panduan. Kalau istilahnya adalah memperluas rezeki, kita juga bisa dimaknai dengan pesugihan rezeki, pesugihan harta benda gitu ya. Mudah-mudahan dijabah Allah berkah barokah, niatkan, amalkan, istiqomahkan dan lihat nanti perkembangannya. Amin. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.